pada mulanya ketika kita ini mau berbuka, rasanya semua maunya ingin dimakan, ingin diminum, Iya. ya semuanya disiapkan. Tapi begitu dong maghrib tiba, ternyata nih 1-2 kurma saja, 1-2 teguk air, Udah selesai, cukup ya ya. sudah cukup. Jadi sebenarnya manusia itu tidak perlu terlalu banyak tidak perlu kalau kita bicara tentang kebutuhan gitu. Jadi puasa itu mengajari kita secara telak bahwa kebutuhan kita akan macam-macam itu sangat terbatas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemutus kebutuhan itu terbatas, karena ini kemudian muncul apa yang disebut scarcity, kelangkaan itu sama sekali salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas makna hakiki dari Idul Fitri atau Lebaran. Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa makna terpenting dari Idul Fitri ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Idul Fitri, hari raya berbuka. Hari itu 1 Syawal wajib umat Islam untuk tidak berpuasa. Menandai berakhirnya 1 bulan penuh kewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan. Apa yang paling penting dari situ tentunya adalah bahwa umat Islam di seluruh dunia telah menyelesaikan satu kewajiban yang luar biasa. Satu kewajiban di bulan yang sangat istimewa, satu kewajiban yang tujuannya karenanya juga istimewa, yaitu takwa. Nah, karenanya jika ada satu perkara yang mestinya membuat umat Islam itu bergembira adalah bahwa mendapati dirinya itu jauh berbeda dengan sebelumnya. Artinya bahwa selama 1 bulan penuh itu umat Islam dilatihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang tunduk, pribadi yang taat, pribadi yang muti, pribadi yang sepenuhnya mau bersikap seperti yang disebut dalam Al-Quran, itu sami'na wa ata'na. Diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan yang halal dan bisa. Makanya jika ada kemauan, maka kemauan untuk taat, maka jangan lagi yang haram, yang halal pun bisa. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama kata beliau, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika berbuka dia bahagia dengan bukanya. Buka tiap harinya, atau ketika dia yang kedua jumpa dengan Idul Fitri. Karenanya maka sudah sewajarnya umat Islam memang bergembira di hari itu, berbahagia. Dan itu hanya mungkin bisa dirasakan oleh mereka yang berpuasa 1 bulan penuh. Sebagaimana merasakan kebahagiaan buka setiap hari itu juga hanya bisa dirasakan oleh orang yang berpuasa gitu. Inilah yang kita sering sebut sebagai kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan yang muncul atau yang timbul oleh karena ketundukan kita untuk melaksanakan ibadah yang begitu luar biasa itu. Iya, apa ukuran keberhasilan dari orang-orang yang saum ini Ustadz? Sehingga kita bisa melihat, wah sebulan ini ada kemajuan. Nah, kemajuannya itu ukurannya apa kira-kira Ustadz Ismail? Tentu saja ketika dia merasa bahwa ketakwaannya itu meningkat. Gitu. Nah, apa ukuran ketakwaannya meningkat? Nah, ini menarik apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Fifi di dalam kitab Ahlur Rahmah, mengutip perkataan Imam Ali bahwa ada 4 tanda orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah dia itu harus menjadi pribadi yang
yang al-khaufu mir rabbil jalil, yang takut kepada Rabb yang maha tinggi, yang agung, yang gagah. Rasa takut ini dilatihkan betul di dalam bulan puasa. Tidak ada kekuatan yang bisa membuat kita ini begitu rupa menahan untuk tidak makan minum, meski ada kesempatan. Meski kita sendirian, ada makanan dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu bahwa jikapun kita ini bisa menyembunyikan kecurangan itu dari manusia, kita tak bisa menyembunyikan dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebenarnya rasa takut itu dibina atau ditempa selama 1 bulan penuh. Karenanya begitu keluar dari bulan puasa, maka mestinya takwa itu terindikasikan yang pertama adalah meningkatnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu bukan rasa takut yang melemahkan, tapi rasa takut yang membangkitkan, rasa takut yang menggairahkan, yang mendorong dia untuk beramal. Ini jadi yang kedua, yaitu al-amalu bitanzil. Dia mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu di dalam Al-Qur'an. Bulan puasa, bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Dengan semangat tunduk kepada Allah, maka ketemulah di situ semangat tunduk melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, al-amul bitanzil. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut rasa qanaah, al-qanaatu bil qalil. Puasa itu telah memberikan pengajaran kepada kita bahwa pada mulanya ketika kita ini mau berbuka, rasanya semua maunya ingin dimakan, ingin diminum, ya semuanya disiapkan. Tapi begitu dong maghrib tiba, ternyata nih 1-2 kurma saja, 1-2 teguk air selesai. Sudah cukup. Jadi sebenarnya manusia itu tidak perlu terlalu banyak tidak perlu. Kalau kita bicara tentang kebutuhan gitu. Jadi puasa itu mengajari kita secara telak bahwa kebutuhan kita akan macam-macam itu sangat terbatas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemutus kebutuhan itu terbatas, karena ini kemudian muncul apa yang disebut scarcity, kelangkaan itu sama sekali salah. Yang tidak terbatas adalah keinginan. Nah, keinginan itu tergambar pada diri kita, ini lucu betul sebenarnya kalau kita pikirkan. Yaitu ketika sebelum buka itu penuh dengan keinginan. Makanya itu bahaya kalau orang pada saat lapar, puncak-puncak lapar itu membayangkan makanan, suruh beli, wah ini semuanya akan dibeli gitu. Itulah keinginan. Nah, ketika buka itulah kebutuhan. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang dia merasa cukup dengan yang ada. Al-qanaatu bil qalil. Dan itulah yang bisa menghentikan kerakusan ya. Nah, dengan ar-ridho bil qalil itu ketamakan manusia itu bisa dan terbatasi. Pangkal dari kerusakan manusia, kerusakan dunia ini hari itu adalah kerakusan itu. Greedy, itulah ciri kapitalisme. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat, dengan apa yang dia tambah lagi dapat, dengan apa yang dia tambah lagi dapat, begitu seterusnya. Sampai digambarkan oleh Nabi, jika manusia itu sudah punya 2 lembah, 2 si penuh emas, dia masih minta yang ketiga. Alhaakumut takatsur. Nah, kapan dia berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang lahat. Ini yang ketiga. Jadi tanda takwa yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil atau ar-ridho bil qalil. Kemudian yang keempat al-istidadu liyaumir rahil. Itu ketika dia tahu bahwa kematian itu suatu kepastian, maka dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada persiapan yang paling baik kecuali membawa dirinya kepada takwa itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karenanya maka sebenarnya puasa ini mengajari kita itu satu perkara yang sangat fundamental gitu. Tentang hidup kita, tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang harus kita persiapkan, sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang sehebat apapun itu akan menuju ke liang lahat yang sangat sempit itu. Nah, 4 ini, karena itu kalau ditanya apa ukurannya, mari kita lihat satu persatu ini gitu. Meningkat enggak rasa takut kita kepada Allah? Meningkat enggak semangat kita untuk
melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja. Kemudian yang keempat, merasa cukup nggak dengan apa yang kita punya? Masihkah ada itu rasa tamaknya atau rasa rakusnya itu, sampai kemudian menerobos batas-batas halal dan haram. Dan yang keempat, menyadari nggak kita bahwa kita itu cepat atau lambat segera akan menuju kepada kematian. Ya, terakhir Ustaz Ismail, Iya. di bulan Ramadan kemarin kan ya semangat ketakwaan itu bisa disebut menggebu-gebu lah Iya. begitu ya. Sholat tarawih Mhm, semangat, mhm, ikut kajian-kajian semangat, mhm, ya termasuk tadarus, mhm, ya itu semangat. mhm. Persoalannya biasanya setelah selesai bulan, Ramadan itu kan Iya, semangat itu, berkurang lah gitu iya, ya. Nah bagaimana caranya Ustadz Ismail untuk bisa mempertahankan semangat ketakwaan di bulan iya, Ramadan ini? iya. Semangat itu ada semangat yang dipicu oleh situasi. Ini semangat musiman. Atau yang kedua adalah semangat yang dipicu oleh lingkungan. Dan yang keempat, semangat yang dipicu oleh kesadaran. Gitu. Sepanjang kita ini masih semangat berdasarkan keadaan musiman dan lingkungan, maka akan begitu. Begitu Mmm, selesai suasana Ramadan, tak lagi ada lingkungan yang mempersuasi kita untuk begitu rupa, selesai sudah semangat itu. Karena itu bulan Ramadan itu mestinya meningkatkan kesadaran. Sedemikian sehingga semangat itu muncul dari kesadaran. Kalau muncul dari kesadaran, meskipun lingkungan itu sudah tidak ada lagi suasana seperti yang kita rasakan sepanjang bulan Ramadan. Meskipun mungkin kita itu sendiri karena tidak ada lagi lingkungan yang mendukung, kita tetap semangat. Mengapa? Karena semangat itu muncul dari takwa itu, dari kesadaran gitu. Dan inilah sebenarnya yang dimaui, karenanya maka dilanjutkan kan puasa Syawal, dilanjutkan puasa 3 hari dalam 1 bulan, dilanjutkan puasa Senin, Kamis, dan seterusnya untuk memelihara, rasa, ketaatan itu. Itu satu. Terus yang kedua, ini yang luput atau yang acap luput, bahwa puasa itu sebenarnya membentuk habit itu. Habit apa? Habit taat. Itulah kenapa kita ini puasa itu kan sebenarnya in every, single day. Jadi setiap 1 hari selesai. Sahur kemudian buka selesai, sahur buka selesai, sahur buka selesai, fajar, maghrib selesai. Tapi kenapa kemudian diulang lagi? mhm, Itu menunjukkan bahwa memang habit itu harus ada repetisi gitu. terus menerus ya? Harus terus-menerus repetisi. Nah, kalau itu disadari maka sebenarnya 30 hari atau 1 bulan itu kita sudah memiliki dasar dari habit taat itu yang sudah lumayan, Tinggal gitu. kita mempertahankannya. Nah, hanya memang 30 hari atau 1 bulan itu belum embedded. Kalau pengen mantap lagi itu 3 kali 10. Kalau Ah, tambah ingin mantap lagi itu 9 kali 30 eee, gitu. Tapi kan lebih tidak mungkin lebih puasa. lebih mantap seumur hidup ya. Terima kasih Ustadz Ismail. Pemirsa, demikian tadi kajian kita tentang apa makna hakiki dari Lebaran atau Idul Fitri. Intinya adalah bertambahnya ketakwaan. Itu yang diharapkan dari kita semua. Semoga kita di hari Idul Fitri ini semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.